I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, wouldn't know. Pada suatu masa, di sebuah kerajaan yang bernama Aru yang terletak di Deli Tua, hiduplah seorang raja yang gagah perkasa, yakni Raja Aru. Dalam kerajaan Aru ada 3 orang bersaudara. Yang pertama Putri Hijau, anak tengah, Mambang Yazid, anak sulung, dan Mambang Hayali, anak bungsu. Di suatu masa, sang raja menderita sakit parah. Ia pun memanggil ketiga orang anaknya. Ayah Anda, jangan biarkan kesedihan berarti di anakku. Mungkin saatnya ibu kalian harus memanggilku. jangan berkata seperti itu, Ayah. Ayah Semangat Anda. Anda, semua telah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Sang raja pun mangkat di hadapan anak-anaknya. Pekan sepi, ladang sunyi. Duka merebak di hati Raja Aru. Karena itu kematian sang ayah, sang sulunglah diangkat menjadi raja, Mambang Yazid. Hidup Raja! Hidup Raja! Hidup Raja! Lambat laun pun kesedihan sirna dari wajah sang putri. Ia sering duduk di taman belakang istana untuk berdoa dan merenung bersama para dayang-dayang. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang berpendar-pendar di langit. Hingga suatu hari cahaya tersebut terlihat oleh sang Raja Aceh yang gagah dan rupawan. Dari mana cahaya ini, wahai menteriku? Patik tuanku. Perintahkan prajurit untuk mencari cahaya ini. Asal dari mana? Baik tuanku, perintah tuanku. Patik laksanakan. Kau dan prajurit, cepat cari tahu tentang cahaya ini. Cepat, sekarang. Baik tuan. Sang asisten bersama para prajurit berlayar dari Aceh menuju Labuhan Deli. Mereka pun berbaur bersama masyarakat sekitar agar tidak dicurigai. Kakak Ince, cahaya apakah yang berbundar di langit itu? Cahaya itu berasal dari cahaya Putri Hijau. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun berlayar kembali menuju Aceh. Mereka memberitahukan kepada Raja Aceh bahwa cahaya tersebut adalah berasal dari Putri Hijau. Sang raja pun tergagum-gagum. Mereka mempersiapkan hantaran untuk Putri Hijau sehingga mereka berlayar bersama prajurit dari Aceh menuju Labuhan Deli. Patik sampaikan tuanku bahwasannya Raja Aceh ingin meminang Putri Hijau. Sebentar, saya akan menanyakan kepada Adinda Putri Hijau. Ada utusan dari Raja Aceh ingin meminang Adinda. Hah? Ingin meminangku? Cocok Anda, seperti aku menolaknya. Namun Putri Hijau menolak pinangan dari Raja Aceh. Akibatnya Mambang Yazid menyampaikan permohonan maaf kepada utusan Aceh. Mereka pun kembali ke Aceh dan bercerita kepada Raja tanpa mengurangi sedikit pun perkataan Mambang Yazid. Maaf tuanku, pinanganmu telah ditolak oleh Putri Hijau. Kenapa pinanganku bisa ditolak? Maaf tuanku, hamba tidak tahu. Raja Aceh marah besar. Ia bertitah kepada bawahannya untuk memerintahkan menyerang Aru dan membawa Putri Hijau ke Aceh. Sekarang perintahkan armada untuk menyerang kerajaan Aru. Baik tuanku. Akibatnya perang pun pecah selama berhari-hari. Panah terlontar, saling saut menyaut. Raja Aceh pun bersiasat untuk menyebar emas di medan perang. Akibatnya konsentrasi prajurit Aru pun buyar. Pertahanan Aru runtuh, mengakibatkan kerajaan Aru hancur. Di sisi lain, adik-beradik tersebut berdialog untuk mencari jalan keluar tentang perang yang terjadi. Bagaimana tentang perang di kerajaan kita ini? Aku akan turun ke medan perang. Baiklah, hati-hati ya wahai Kakanda. Hingga memutuskan bahwa Mambang Yazid turun ke medan perang. Mambang Hayali pun menjelma menjadi sebuah meriam yang terus-menerus menembak hingga larasnya patah dan terpental ke udara. Di saat itu juga, Putri Hijau memasuki kamar. Hingga pada saat itu juga, Raja Aceh pun ikut masuk ke kamar. Tubuh akan Patik berikan sambil permohonan dikabulkan. Apapun itu untuk Adinda. Pertama, berikan Patik rendah kaca, biarkan Patik berbaring di bawah.
Putri Hijau pun dibawa ke Aceh. Rombongan pulang. Kapal mendekati pantai. Hal tersebut pun disambut meriah oleh rakyat Aceh. Apa permintaan keduamu, wahai Adinda? Permintaan keduaku, kumpulkan rakyatmu dan taburkan segenggam berki dan sebutir telur di laut. Rakyat Aceh pun serentak melempar kedua benda itu, yakni segenggam berti dan sebutir telur di laut. Seketika pun langit menghitam, gemuruh sahut-sahutan, ombak mengganas dari kedalaman laut, muncullah seorang Mambang Yazid yang telah menjelma menjadi seekor naga. Ia pun mau menjelma hingga menghancurkan kapal-kapal Aceh, membuat kerenda putri yang dari kaca tersebut terpental dan tenggelam ke lautan. Putri Hijau pun keluar dari kerenda dan tiba di istana yang berasal dari lautan. Mambang Yazid pun menemui adiknya, Mambang Hayali, yang telah menjadi seorang manusia dan bertapa di Gunung Sibaya. Ia tetap meninggalkan patahan meriam puntung yang telah pecah di tanah Delhi, yang saat ini patahannya disimpan di sebuah gubuk di istana Maimun Medan.